Selamat siang, sahabat-sahabat Genpes semuanya. Apa kabar? Di siang kali ini, Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama CJS International Sekuritas Indonesia di kelas pasti paham investasi. Yang mana di siang kali ini kita akan coba sharing eh, pada sahabat-sahabat Genpes semuanya seputar reksadana. Yang mana tema kali ini reksadana itu apakah benar ini menjadi solusi investasi tentunya tanpa harus dipantau gitu ya. Nah, jadi nanti sahabat-sahabat Genpes seperti biasa yang join ataupun mungkin juga join di medsos kami, jika di selama pemaparan dari materi, silakan bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat, dan juga mungkin yang join sahabat-sahabat Genpes yang bisa join di Zoom juga silakan nanti bisa ajukan pertanyaan seperti biasa di kolom chat nanti selama pemaparan materi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan langsung juga bisa silakan nanti di kolom chat. Jadi di siang kali ini kita alhamdulillah sudah kedatangan hadir dari salah satu partner kita dari Trimegah Asset Management dengan Bapak Freddy Gunawan. Beliau adalah salah satu investment dan partnership dari PT Trimegah Asset Management, dan alhamdulillah sudah hadir juga di siang kali ini bersama kita sahabat-sahabat Genpes. Saya sapa dulu ya. Selamat siang Pak Freddy. Selamat siang, Bapak Trisna. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak? Baik, baik. Alhamdulillah Pak. Apa kabar Pak Freddy? Alhamdulillah baik juga, Bapak. Baik, Alhamdulillah. Pak Freddy, terima kasih atas waktunya Ya, bisa join bersama kami, sahabat Genpes ya. Jadi, ya, eh, investor-investor CGS kita nyebutnya sahabat Genpes. Jadi, nanti bagian pers Pak ya. Freddy nanti biar lebih familiar dan nanti bisa sharing banyak ke kami, khususnya ke Baik. sahabat-sahabat Genpes. Karena yang hadir saat ini mostly dari existing klien kita, Ya, yang mana memang kita biasa trading di equity. Ya, nanti mungkin Pak waktu. Freddy bisa sharing gimana reksadana ini apakah memang benar instrumen yang memang jadi solusi atau alternatif bagi para trader seperti sahabat Genbas ini. Ya, Mungkin perlu harus tanpa dipantau 24 jam gitu ya, ya, ataupun pas ya, jam market gitu ya. Jadi nanti mungkin Pak Pradi tolong di-share ke kami gitu ya, ke ya, sahabat baik. Genbas semuanya, Baik, Pak. bagaimana mudahnya berinvestasi di reksadana. Baik, mungkin tidak memperpanjang apa namanya untuk waktunya, saya serahkan kepada Pak Predi untuk presentasi. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saya ucapkan dulu terima kasih buat Pak Trisna dan juga buat sobat-sobat Genfest ya, Bu ya. Terima kasih untuk kehadirannya siang hari ini tanggal 24 November 2025 untuk Trimega diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan mengenai basic investasi yaitu adalah reksadana. Terkait dengan tema yang diberikan hari hari ini oleh Bapak Trista dan juga teman-teman dari CGS Internasional, tidak perlu pantau ya Pak Trisna ya, 24 jam 7 hari ya, betul Pak ya? Nah, itu kan salah satu hal yang sangat-sangat, aku bilang sangat-sangat prestis ya Pak ya. Kita berinvestasi, tapi tidak perlu kita pantau nih. Nah, gitu kan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ketika kita tidak pantau, apakah aman atau nggak aman, gitu Pak ya. Benar Pak ya? Betul, Ya. betul. Ya kan, karena kan kalau kita bicara mengenai investasi kan perlu kayak namanya namanya kita kita kontrol lah gitu kan ya. Kita lihat, kita review untung atau rugi, terus gimana resikonya gitu kan ya. Mungkin kalau teman-teman dari sobat Genvest yang suka trading saham langsung ya itu kan mungkin dia harus lihat ya pergerakan marketnya seperti apa. Terus juga dilihat dari apa namanya chartnya gimana gitu kan ya. And then you have to see every day gitu kan watch-nya kan. Nah, tapi di sini kita bicara mengenai investasi yang nyaman, aman, enak tidur, enak makan. Gitu ya Pak ya, Pak Tisna ya. Jadi teman-teman nggak sakit perut nih gitu ya. Nah karena dari pengelolaan portofolio pun kita kelola dengan sangat-sangat prudent Pak. Gitu Pak. Mungkin ini Pak mungkin boleh Pak izin Pak untuk saya share screen dulu Pak ya. Ya, silakan, silakan Pak Predi. Saya share screen dulu teman-teman. Nah ini sudah terlihat teman-teman? Sobat Sudah Genpet? Pak Predi. Sudah ya. Nah, jadi terkait dengan tema hari-hari ini yang diberikan oleh teman-teman dari Sobat Genpes ya, solusi investasi tanpa perlu pantau 24 jam, 7 hari, gitu ya. Jadi beda kalau kita trading saham kan, mungkin kalau yang tradingnya cepat-cepat gitu kan ya, 2 kali, 3 kali gitu sehari kita lihat, nah, sesi satu kita beli, sesi dua kita jual gitu ya. Ya, itu kan terkait kan dengan pergerakan yang sangat-sangat cepat sekali gitu, teman-teman. Nah, tapi di sini kita lihat memang sebelum saya coba untuk ini, saya coba
Oke, kok agak ini ya. Oke, jadi terkait dengan pengetahuan mengenai investasi, nah pasti kita akan gimana sih cara kita itu bisa mencegah kita punya investasi itu dari investasi bodong atau yang sangat-sangat berisiko gitu teman-teman ya. Nah di sini ada beberapa jenisnya, ada bonds, ada properti, ada gold, ada mutual fund yaitu reksadana, ada forex, deposito dan juga stocks, jual beli saham gitu ya. Nah jadi kalau kita bicara mengenai investasi itu ada banyak macamnya teman-teman di sini. Nah, tapi dari semuanya ini tergantung dari seberapa besar returnnya dan juga seberapa besar juga dari sisi risikonya teman-teman. Jangan sampai kita berinvestasi tapi tidak sesuai dengan risiko portfolio kita. Begitu. Jadi harus disesuaikan tuh teman-teman nih. Atau apakah itu bonds yang sangat-sangat low risk, properti juga low risk, gold juga oke, mutual fund juga, forex pun juga, deposito produk bank sangat-sangat aman sekali karena dijamin oleh dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah. Stocks. Nah, ini nih kita bicara mengenai stocks yang sangat-sangat berisiko juga gitu. Tapi dari sisi returnnya pun juga sama gitu kan. High return juga teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, yang pertama mungkin kalau sebelum saya jauh melangkah ada satu produk investasi yang kalau kita bilang tidak perlu dipantau, teman-teman, tapi perlu direview, gitu ya. Mungkin reviewnya bisa setiap bulan, setiap 3 bulan, per kuartalan, atau per semester, atau per tahunan, tergantung dari produk investasi apa ya teman-teman yang coba investasikan gitu kan ya. Karena kalau kita bicara mengenai reksadana, itu ada 4 teman-teman. Di sini teman-teman nih, ada 4 teman-teman. Ada reksadana pasar uang, itu yang paling low risk, low return. Ada yang fixed income atau yang obligasi pendapatan tetap, itu yang medium risk medium return juga. Ada yang campuran, itu kita combine antara obligasi dengan juga saham. Itu yang teman-teman yang mau naik dari medium risk mau naik ke high risk teman-teman. Begitu. Ada yang keempat, ada namanya reksadana saham. Itu kumpulan-kumpulan saham ya teman-temannya itu high risk juga high return juga teman-teman seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita back lagi di sini ya, apa sih itu reksadana gitu ya? Jadi reksadana itu adalah sebuah wadah yang terdiri dari himpunan dana investor atau keranjang ya, yang kita himpun dalam bentuk portofolio teman-teman. Tentunya akan dikelola oleh seseorang yang profesional, yaitu adalah MI. Dan MI itu mempunyai sertifikasi teman-teman. Jadi nggak semua orang itu bisa jadi manajer investasi ya dan mengelola portofolio tanpa disertai dengan sertifikasi teman-teman seperti itu. Jadi nggak semuanya orang itu bisa bekerja di MI atau mungkin juga di stock market gitu, teman-teman ya. Dibutuhkan yang namanya itu adalah pengetahuan mengenai keuangan segala macam gitu ya dan juga terkait juga dengan yang namanya adalah sertifikasi teman-teman seperti itu. Nah, terus kalau kita bicara mengenai mutual fund, itu ada 4 pihak teman-teman. Ya, ada MI selaku manajer investasi yang mengelola portofolio, ada namanya itu bank custodian sebagai penyimpan uang, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman investasi di mutual fund atau reksadana, itu uangnya tidak disimpan di MI maupun di upper atau agen penjual. Uangnya itu semuanya disimpan di BK atau di bank custodian, teman-teman, seperti itu. Jadi aman, teman-teman, uangnya di sana. Begitu. Nah, terus yang kedua terkait dengan ilustrasi reksadana. Mungkin kalau misalkan kita compare teman-teman, simpel lagi teman-teman. Coba bayangin nih, kita mau hidup sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan teman-teman. Seperti itu ya. Nah, itu kita bisa, oke, mungkin saya ini dulu. Oke, oke. Nah, mungkin kita bisa pilih teman-teman ya antara memang yang full fruits atau versus dengan salad atau kita ngomong itu rujak teman-teman ya rujak ya. Jadi kalau misalkan samping sebelah kirinya itu adalah buah-buahan teman-teman. Ya, katakanlah misalnya gini, saya mau beli dong buah manggis 1 keranjang gitu ya, atau buah apel, atau buah jeruk, atau anggur itu sekalipun. Kalau kita beli 1 box 1 keranjang, pasti ada 1, 2, atau 3 mungkin yang busuk teman-teman. Begitu. Nggak semua buah-buah itu bakalan fresh atau masih bagus ya gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan teman-teman beli salad, beli rujak segala macam bla 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 gitu ya, itu sudah pasti dipilihkan buah yang berkualitas baik teman-teman. Begitu. Sama juga ketika kita masuk ke sebuah stok market ada beribu-ribu saham di sana. Begitu teman-teman ya. Nah, oleh MI maka akan dipilihkan secara sektor, secara emiten, ya, yang dimana sekiranya 3 bulan, 6 bulan, setahun ke depan bakal menghasilkan keuntungan, begitu. Nah, jadi teman-teman tidak perlu pantau nih tiap hari nih bla bla segala macam nih. Nah, semua portofolio itu akan dikelola oleh MI atau manajer investasi teman-teman seperti itu. Nah,
Terus bagaimana caranya MI itu bisa membuat produk ini sebagus mungkin gitu ya? Atau mungkin juga inline dengan pergerakan IHSG gitu ya teman-teman ya? Atau bahkan mungkin lebih gitu ya? Nah, yang tadi saya katakan sebelumnya gitu ya. Jadi semua portofolionya itu maupun bonds maupun juga stok ya gitu ya. Itu kita akan pilih secara selektif teman-teman gitu ya. Mulai dari nama tuh dari sisi rating gitu ya. Mulai juga dari sisi seperti apa trennya gitu ya teman-temannya dan juga gimana rumusnya segala macam. Nah, itu kita akan pilih masukin ke dalam produk kita supaya nanti bisa menghasilkan keuntungan yang sangat-sangat maksimal teman-teman seperti itu. Nah, terus juga nah ini dia. Sorry. Maaf. Oke, sebentar saya pindahkan dulu. Oke, nah jadi based on dari law-nya itu seperti apa sih tulisannya? Jadi kalau mau ngomongin RD itu telah diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 Pasal 1 Ayat 27 ya, yang dimana mengatakan ya reksadana adalah wadah untuk dipergunakan menghimpun dana masyarakat masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh MI. Gitu ya. Itu bisa ada obligasi, stok market ya atau saham dan juga pasar uang teman-teman seperti itu. Yang tadi juga saya katakan ini semuanya dalam bentuk KIK atau kontrak investasi kolektif. Ini adalah hubungan kerja antara MI dengan Bank Kesediaan gitu teman-teman. Nah, yang MI itu adalah mengelola portofolio investasi dalam bentuk reksadana, sedangkan BK menjalankan fungsinya sebagai administratif dan juga penitipan kolektif teman-teman seperti itu. Jadi semua uangnya itu akan disimpan ke BK teman-teman, Bank Kesediaan. Oke. Agak ini, oke. Sebentar ya Pak ya. Ini agak ini nih Pak, agak sedikit hang nih Pak. Sebentar. Mungkin saya close dulu. Saya punya stop video dulu. Oke, nggak bisa gerak nih ini. Saya screennya nggak bisa gerak nih. Mohon maaf. Sebentar ya Pak ya. Oke. Bisa lagi. Oke. Mohon maaf teman-teman. Jadi eh, kalau kita bicara mengenai kenapa sih why sih mutual fund gitu teman-teman ya atau Patisna ya. Jadi why mutual fund gitu teman-teman. Jadi saya ini ada sebuah kata-kata kalau kita bilang namanya ABCD gitu ya secara alfabet. Yang pertama adalah A adalah affordable. You can start from to invest from only 10K to 100K teman-teman. Jadi kalau kita bicara mengenai reksadana sangat-sangat murah sekali teman-teman. Very very cheap dan bisa untuk berinvestasi dari semua kalangan teman-teman. Gitu teman-teman ya. Nah, mungkin kalau kita bicara mengenai flashback 20 tahun lalu, mungkin juga pasti juga tahu ya, dulu, dulu ya, 20 tahun lalu, reksadana hanya untuk orang-orang kalangan menengah ke atas, teman-teman. Begitu ya. Hanya bisa minimum 10 juta tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin begitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk reksadana saham, dulu seingat saya 20 tahun lalu itu minimum pembelian adalah 20 juta per subscription-nya dulu. Minimal dulu, teman-teman. Gitu ya. Tapi karena ada perubahan dari Bapak Pam ke OJK sekarang, jadi OJK itu mempunyai visi dan misi untuk bisa mengedukasi, memberikan literasi buat nasabah-nasabah atau juga masyarakat Indonesia supaya bisa mulai berinvestasi di reksadana, teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman juga ingat dulu ya, 2010, 2011, yang pas dulu perubahan, nah OJK mulai berkeliling-keliling teman-teman tuh, berkeliling-keliling kota besar-besar kayak Jakarta, Sumatera gitu ya, dan juga Bali dan juga lain-lainnya supaya bisa memberikan edukasi dan literasi mengenai keuangan, literasi keuangan teman-teman. Salah satunya adalah melalui reksadana teman-teman. Nah, gitu ya. Makanya dirubah teman-teman nih. You can start to invest from only 110K to 100K.
gitu. Jadi semua orang bisa masuk ke sana dan sangat-sangat affordable teman-teman. Nah, terus yang kedua, being managed by professional teman-teman. Jadi run by licensed fund manager, dana masyarakat itu dana pihak ketiga akan di manage oleh teman-teman kita yang sangat-sangat profesional dan mempunyai lisensi teman-teman. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah convenience, teman-teman. It's very get to easy, it is time away. Jadi sangat-sangat gampang banget, teman-teman. Itu dan sangat-sangat juga nyaman, ya. Jadi sangat-sangat easy banget gitu ya. Kita bisa membelinya kapanpun dan bisa menjualnya kapanpun, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus yang keempat, D atau diversifications. Jadi kalau bicara mengenai portfolio, ini adalah paper aset teman-teman ya. Jadi portfolio based investment to minimize. Jadi benar-benar kita sebar dari sisi resikonya teman-teman gitu ya. Jadi kalau katakanlah gini, ibarat kata adalah satu fund itu terdapat sekitaran 30 sampai 40 stok bahkan juga obligasi teman-teman. Jadi uang teman-teman itu dengan membeli 100.000 rupiah itu tersebar teman-teman ke 30 saham sampai dengan 40 saham teman-teman. Beda ya kalau misalkan kita langsung trading langsung, kita bisa sahamnya BCA gitu kan, itu kan diperlukan uang sangat-sangat banyak gitu ya teman-teman, yang mobil sahamnya Adaro gitu kan ya, diperlukan dana yang sangat-sangat besar sekali teman-teman. Nah, dengan masuknya teman-teman berinvestasi di eh, reksadana atau mutual fund itu sangat-sangat murah dan teman-teman sudah terwakili dengan 100.000 rupiah untuk bisa membeli 30 sampai 40 saham maupun obligasi teman-teman seperti itu. Nah, ini yang tadi saya katakan sampai untuk sebelumnya di teman-teman. Jadi based on dari eh, grafik ini teman-teman, based on risk level sudah pasti kalau kita bicara mengenai high return juga teman-teman. Jadi semakin tinggi potensial imbal hasil yang diberikan oleh reksadana, semakin tinggi juga risikonya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai risiko, itu kita bisa bagi menjadi empat: reksadana pasar uang, reksadana obligasi, campuran, dan juga reksadana saham, gitu teman-teman. Jadi bisa sangat-sangat dilihat dari sisi return dan juga jangka waktunya. Kalau kita bicara mengenai risiko, itu bisa kita minimize teman-teman dengan kita memperpanjang kita berinvestasi teman-teman seperti itu. Nah, ini adalah tebaran atau types of mutual fund yang tadi saya katakan. Jadi ini benar-benar kita rincikan kembali ya. Jadi based on dari risiko profile terdapat konservatif atau untuk yang RTPO atau pasar uang, ada yang konservatif itu moderat itu untuk yang fixed income, ada yang moderat atau agresif itu yang untuk campuran, dan juga agresif itu untuk yang saham teman-teman seperti itu. Nah, dengan jangka waktu untuk 0 sampai dengan 2 tahun kita menyarankan untuk ke pasar uang teman-teman seperti itu. Untuk yang medium term bisa ke pendapatan tetap atau fixed income atau obligasi. Yang 5 sampai dengan 10 tahun itu bisa masuk ke jangka menengah ya. Tentunya juga kita campur antara saham dengan obligasi. Yang keempat, untuk jangka panjang itu kita bisa masuk ke RT saham ya. Tentunya dengan tujuan yang berbeda-beda teman-teman. Untuk yang pasar uang itu bisa untuk menjaga likuiditas kita dan juga cash flow kita, penempatan dana darurat kita segala macam gitu ya. Untuk yang fixed income itu bisa memenuhi untuk apa namanya? Mungkin mau beli rumah segala macam gitu sama teman-teman seperti itu. Jadi oke, ini juga. Jadi kita coba kita optimize juga, kita coba difference-kan ya antara between mutual fund saving dengan time deposit teman-teman. Jadi ini ada tabungan, deposito, pasar uang, dan juga reksadana yang lain-lainnya. Kalau misalkan kita lihat untuk produk-produk bank itu dikenakan pajak teman-teman 20% teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk mutual fund tidak dikenakan pajak teman-teman seperti itu. Nah, kalau untuk produk kita pun sama teman-teman. Jadi itu bisa ditransaksikan juga kapan saja. Jadi sangat-sangat liquid teman-teman seperti itu. Jadi bisa diperjualbelikan kapan saja teman-teman seperti itu. Dan satu hal lagi, eh, untuk mutual fund bukan merupakan investasi yang dikenakan pajak teman-teman. Jadi itu sudah bebas benar-benar bebas pajak berdasarkan Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3I teman-teman. Seperti itu. Jadi segala macam keuntungan dari reksadana tidak dikenakan pajak atau bebas pajak teman-teman. Nah, yang kedua, bagaimana mekanisme transaksi reksadana, teman-teman? Seperti itu ya. Nah, jadi sama ya teman-teman kayak kita beli saham ya. Jadi ada jual, ada juga beli, itu teman-teman ya. Dan juga transaksi juga untuk switching, teman-teman. Jadi ketika teman-teman beli di produk reksadana, itu ada pembelian, penjualan, dan juga switching. Apa itu switching, teman-teman? Jadi perpindahan antara produk-produk reksadana dalam satu MI, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah alur atau mekanismenya seperti apa.
Jadi itu nasabah menghubungi pihak Apert yaitu adalah CGSI, maka dia akan menghubungi ke pihak MI. Oke, ini ada yang mau beli nih, ada yang mau subscription nih, gitu bla bla bla. Nah, maka dari MI nanti akan memberikan informasi kepada BK, ya nih ada yang mau beli nih, begitu ya segala macam. Nah, setelah itu nanti dari MI akan memproses segala macamnya dan akan ditransaksikan dalam bentuk saham, deposito, dan juga obligasi teman-teman seperti itu. Nah, nanti akan dikeluarkan dalam bentuk nanti NAB. Apa itu NAB? NAB adalah nilai aset bersih atau harga unit yang disubscription oleh nasabah teman-teman seperti itu. Jadi, ketika teman-teman beli mutual fund adalah berapa nilai unit berapa nilai per unit reksadana tersebut teman-teman yang dibeli gitu. Nah, gini nih, mekanisme transaksi untuk reksadana. Jadi yang pertama adalah kepemilikan reksadana adalah dalam bentuk unit penyataan ya teman-teman ya. Yang kedua, reksadana memiliki harga nilai aktiva bersih atau unit ya yang berubah setiap hari teman-teman. Jadi harganya itu akan berubah setiap hari teman-teman ya. Akan bergerak setiap hari tergantung dari keadaan market seperti apa begitu ya. Terus yang ketiga juga ingat reksadana adalah paper based asset. Jadi potensi untuk keuntungan dan juga kerugian baru bisa direalisasikan jika dijual. Sama juga teman-teman ya kalau ketika kita beli saham langsung selama kita nggak jual, kita belum merasakan keuntungan kita atau kerugian kita teman-teman seperti itu. Ya, ini juga untuk dari sisi mekanisme seperti apa, gimana gimana untuk perhitungan segala macamnya. Ya sama lah ya, kayak kita jual beli saham juga segala macam gitu ya. Nah, terus juga ini juga bagaimana nih cara kita menganalisa reksadana? Tentunya tidak akan serumit ketika kita menganalisa sebuah emiten atau stock market, ya teman-teman ya, itu. Nah, gimana nih cara pilihnya nih kita teman-temannya? Yang pertama adalah pertimbangan pribadi, teman-teman, seperti itu. Jadi sebelum kita berinvestasi, kita perlu mengetahui dulu tujuan investasi kita dan juga profil risiko kita, teman-teman. Ya, jangan sampai kita berinvestasi tapi tidak sesuai dengan tujuan kita apa gitu, teman-teman. Katakanlah misalkan, oh, saya cuma seminggu, saya cuma 2 minggu, atau mungkin cuma 1 bulan gitu ya. Tapi yang dipilih adalah saham, teman-teman, seperti itu. Nah, itu sangat-sangat tidak eh, sesuai dengan tujuan kita teman-teman seperti itu. Oke. Nah, yang kedua, MI-nya siapa gitu ya? Kita perlu mempertimbangkan juga teman-teman track record dari MI yang akan mengelola dana kita teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa cek nanti tuh teman-teman tuh di aksesnya OJK teman-teman ya. Eh, Kira-kira MI-nya ini gimana sih? Ranking berapa sih gitu ya? Nah, syukur-syukur untuk sekarang ini untuk Trimega sendiri, sekarang kita menduduki ranking kedua teman-teman. Ya, dengan total dana kelola yang kita kelola 55,8 triliun teman-teman per tanggal 30 Oktober kemarin. Jadi kita melihat memang pertumbuhan dari kita sejak awal tahun sangat-sangat bagus sekali dan tentunya itu tidak lepas dari kepercayaan nasabah-nasabah kepada Trimega teman-teman seperti itu. Oke. Yang ketiga atau yang ke-C, jenis dan karakteristik reksadana. Nah, ini kita perlu tahu tuh teman-teman nih ya. Jadi kira-kira kita timbang-timbang dari sisi potensi resiko dan juga imbal hasil teman-teman. Mohon untuk disesuaikan teman-teman seperti apa gitu ya. Jangan sampai teman-teman mau yang aman-aman aja tapi pilihnya adalah yang saham teman-teman gitu. Nah, ini pertimbangan pribadi teman-teman seperti apa. Nah, map the financial goals itu seperti apa? Yang tadi juga saya katakan, apakah nanti ini untuk pensiun? Karena gini ya, perbedaan antara kita trading saham atau kita deposito segala macam, nah itu adalah sebuah yang sangat-sangat investasi yang sangat-sangat tidak sekali. Nah, sedangkan kalau misalkan di di mutual fund atau reksadana gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kendaraan yang kalau kita bilang sangat-sangat nyaman gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir apakah teman-teman akan loss banyak atau mungkin akan eh, untungnya juga akan untungnya banyak juga gitu teman-teman. Mohon maaf. Jadi gimana sih cara kita pilihnya gitu teman-teman ya? Jadi ada satu, map the financial goals, kedua know the risk profile, and then yang ketiga choose the financial vehicles ya teman-teman seperti itu. Jangan sampai kita berinvestasi tapi kita pilihnya misalkan financial vehicles itu beda ya teman-teman. Gitu. Jangan sampai kita salah teman-teman ya. Begitu. Nah ini tadi juga saya katakan tadi sebelumnya. Jadi ada 4 teman-teman. Tadi juga sudah saya katakan juga tadi juga. Jadi ada 4 juga. Ada RDPU, fixed income, campuran dan juga saham. Nah, ini tadi juga saya katakan juga tadi udah. Nah ini saya coba untuk menganalisis berdasarkan fun fact sheet atau laporan
setiap bulan yang kita keluarkan. Jadi nasabah tahu uangnya kemana, taruhnya kemana, berapa pertumbuhannya gitu ya. Dan juga saham-saham apa aja yang kita masukkan ke produk ini gitu ya teman-teman ya. Nah ini nih teman-teman nih. Nah, jadi based on dari underlying aset, yang pertama adalah pasar uang, ini yang paling aman. Jadi kategorinya bank penempatan deposito, teman-teman. Nah, biasanya semakin tinggi KBMI-nya itu semakin rendah imbal hasil deposito yang akan ditawarkan di teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih teman-teman nih, uangnya kemana aja sih uangnya nih, gitu ya. Tak kemana sih, ada Halo Bank, Bank BTN, Bank Sulut gitu ya, Bank Jago dan juga lain-lainnya. Jadi nasabah tahu uangnya disebar ke beberapa perusahaan teman-teman seperti itu. Nah ini untuk yang fixed income juga sama gitu ya. Jadi memang kita sebar dari sisi obligasinya itu ada dua, ada obligasi pemerintah dan juga obligasi swasta teman-teman seperti itu. Dengan mungkin dengan rata-rata tenor dengan average tenor antara kurang lebih 3 sampai dengan 5 tahun teman-teman. Jadi kita redam dari sisi volatilitas dengan kita mengambil tenor yang lebih panjang teman-teman. Gitu. Nah, ini ada contohnya terkait dengan obligasi pemerintah dan juga obligasi swasta, teman-teman. Jadi bisa kita lihat memang lebih dominan atau lebih stabil di obligasi swasta dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Nah, ini juga dari sisi apa namanya? Dari sisi eh, dia punya rating, teman-teman. Jadi ada rating itu solve table key-nya itu ada Moody dari sisi fungsinya ada Fitch dan juga S&P. Sedangkan yang kita menggunakan dari apa namanya? eh sorry apa sih? Oke, kalau untuk yang saham kita coba lihat dari sisi besarnya kapitalisasi ya gitu teman-teman ya. Jadi terkait dengan saham kita menggunakan teknik seberapa besar sih sektor ini itu menguasai IHSG teman-teman ya. Jadi kita lihat juga semakin besar korelasi pergerakan di sana dengan indeksnya terkait juga dengan likuiditas sahamnya tersendiri gitu ya atau average daily trading value teman-teman. Jadi semakin besar asetnya akan semakin juga liquid teman-teman gitu ya. Semakin agile juga terkait dengan rebalancing portofolio teman-teman seperti itu. Nah, ini nih dari karakteristik seperti apa. Jadi based on mutual fund itu ada dua teman-teman. Ada yang passive fund dan juga active fund teman-teman. Nah terkait dengan passive fund itu kita bicara mengenai bergerak sesuai dengan indeks tertentu. Contohnya kayak misalkan LQ45 gitu ya, Infobank gitu kan segala macam ya, Kompas 100, FTSE gitu segala macamnya. Nah itu akan dikelolaan secara otomatis sesuai dengan porsi yang ada di indeks itu sendiri gitu ya. Sedangkan kalau misalkan untuk yang active fund itu bertujuan untuk mengalahkan indeks tertentu seperti kayak IHSG atau apa gitu teman-temannya sesuai dengan benchmarknya teman-teman. Nah, tentunya dengan pengelolaan berdasarkan portonya PM-nya itu maunya ngapain sih, apa yang disuka sih. Nah, gitu ya. Terkait kayak juga sekarang ya, mungkin kalau kita bicara mengenai akhir-akhir tahun, kita bicara mengenai mungkin sektor consumer dan juga retail teman-teman seperti itu. Oke, jadinya kita lihat di sini The Art of Active Fund, pemanfaatan momentum secara fleksibel setelah penganalisaan konstituen secara aktif, teman-teman. Jadi, biasanya semakin jauh perbedaan kinerja reksadana dengan indeks acuannya, semakin berbeda juga pemilihan aset dasarnya. Seperti itu. Oke, thank you. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Freddy atas sharingnya ya, sahabat-sahabat Ya, Genpes. Baik, mungkin sebelum ke Q&A, sebelum ke pertanyaan dari sahabat-sahabat Genpes, mungkin sedikit saya Pak Freddy mau coba info ya, ke sahabat-sahabat Genpes karena mungkin di sini ada juga yang baru join atau bahkan yang baru jadi investor gitu ya, dan ya, mungkin yang sudah existing lama tapi belum tahu ada reksadana di CGS. Nah, baik, saya akan coba info sedikit sahabat-sahabat Genpes. Jadi bagi sahabat-sahabat Genpes yang baru jadi investor yang ataupun existing tapi belum terdaftar sebagai nasabah reksadana ya. ya. Jadi awal step pertama adalah sahabat-sahabat Genpes harus registrasi dulu ke websitenya iTrade Fund ya. Mungkin saya share dulu ya sahabat Genpes. Ya, saya coba share screen dulu. Jadi sahabat Genpes pertama ya, langkah pertama adalah masuk dulu ke iTrade Fund.
Ya, ini nanti di website induk di CGS. Jadi nanti sahabat-sahabat Genpes kalau masuk ke websitenya CGS, ya ini website induk ya. Jadi nanti bisa masuk ke di sini ada pojok kanan ada login ya, menu login. Di situ ada CGS iTrade Fund. Masuk ke iTrade Fund dulu seperti ini. Nah, nanti tampilan awal seperti ini. Jadi nanti sahabat-sahabat Genpes bisa cek tadi produk reksadana dari Trimegah itu ada apa saja. Nanti ada semuanya di sini di menu produk gitu ya. Tapi sebelum ke melihat produk itu sahabat-sahabat Genpes harus terdaftar dulu. Ya, dinyatakan aktif sebagai nasabah mutual fund ataupun reksadana. Caranya gimana? Sahabat-sahabat Genpes tinggal masukkan user ID-nya atau client ID-nya yang CBRL atau CBS ataupun apapun itu gitu ya. Nanti silakan saya coba simulasikan di sini registrasi. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Dimasukkan dulu klien ID-nya, terus nanti silakan sahabat Genpes bikin kata sandi atau password, dimasukkan lagi kata sandi yang dibuat. Nanti tinggal di checklist, saya telah membaca, terus nanti tinggal daftar. Nanti akan beberapa data-data pribadi yang seperti data diri gitu ya, dan mungkin juga sedikit nanti di akhir itu ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah untuk melihat profil risikonya. Tadi supaya nanti matching nih dengan sahabat-sahabat Genpes dengan profilnya, nanti produknya bisa disesuaikan. Dan Alhamdulillah juga di apa produk Trimega di kita di CJS juga hampir semuanya ada gitu ya dari mulai yang saham gitu ya campuran gitu pendapatan tetap itu semuanya ada jadi nanti sahabat GPS tinggal cocokkan nanti setelah mengisi beberapa pertanyaan biasa di akhir nanti akan kelihatan sobat Genpes itu nanti masuk profilnya yang mana gitu apakah agresif gitu ya atau apakah nanti konservatif gitu nanti akan kelihatan hasilnya nanti akan bisa menyocokkan oh ternyata saya tuh tipikalnya konservatif nanti bisa pilih tuh alternatif pilih-pilihannya di sana ada oh mungkin saya cocok pendapatan tetap dulu gitu ya atau mungkin yang lebih agak levelnya mungkin agak di atas pendapat tetap mungkin bisa coba deh campuran gitu yang mana di situ ada sahamnya juga gitu ya nanti bisa disesuaikan gitu ya jadi sahabat Genpes silakan registrasi dulu bagi yang belum dan sebelum beli reksadana karena nggak bisa beli reksadana kalau belum terdaftar ataupun dinyatakan aktif sebagai nasabah mutual fund. Ya, jadi nanti kalau segala registrasi nanti tinggal masuk saja ke apa namanya ke websitenya mutual fund ya iTrade ya. Nanti tinggal masukkan seperti ini, masukkan terus apa kode klien, password yang dibuat. Ini disamakan dengan yang password equity juga boleh silakan biar nggak terlalu banyak password juga boleh disamakan dengan yang equity-nya. Jadi usernya sama, passwordnya sama gitu ya biar nggak bingung silakan. Nanti tinggal login. Nanti bisa lihat produk-produknya di sini. Kita bisa lihat reksadana gitu ya. Di sini tinggal bisa lihat list reksadananya. Terus nanti sahabat-sahabat Genpes bisa tinggal filter di sini Trimegah gitu ya. Trimegah nanti produknya kelihatan di sini. Ya, produknya ada apa aja di CGS gitu ya. Nanti di sini ada dari yang campuran, ada reksadana Trimegah Balance Absolute Strategi kelas A gitu ya. Ada juga yang campuran saham pendapatan tetap. Jadi nanti tinggal tinggal di situ cara belinya simpel sederhana, tinggal di situ ada beli, tinggal klik beli gitu ya. Nanti di sini bisa kelihatan sedikit mungkin tadi juga Pak Freddy sudah menjelaskan ya Pak Freddy ya. Jadi walaupun kita nggak perlu pantau seperti di equity, tapi kita perlu review gitu ya, perlu review Betul. apa yang di review ada fun fact sheet, tadi sempat sedikit jelaskan juga. Di sini nanti sahabat-sahabat Genpes lihat dulu minimal tuh summary-nya bisa lihat di fun fact sheet sini. Jadi tinggal diklik saja fun fact sheet-nya, nanti akan kelihatan di sini. Ah, jadi ini terupdate per Oktober ya, November belum karena belum selesai. Jadi bisa kelihatan isinya, portofolionya apa aja sih yang dibelikan di produk ini gitu ya. Jadi nanti kelihatan di sini. Ya, ini saya coba perbesar ya. Jadi nanti sahabat-sahabat Genpes bisa lihat di sini. Nah, di sini ada apa namanya saham Bank BNI, ada MDKA gitu ya, ada juga macam-macam di sini. Jadi kelihatan. Jadi setidaknya saham sebelum mengambil keputusan kita tahu dulu ini produk seperti apa. Bahkan di sini pembelian minimumnya berapa kelihatan juga gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Genpes harus tahu dulu minimal karakter si produknya seperti apa. Mungkin kalau perlu ada waktu silakan prospektus juga bisa dilihat karena ini ibarat kayak dapurnya ya Pak Freddy ya. Jadi kalau pengen Betul, tahu Pak. fund manajernya ini gimana sih karakteristik Iya, ngelolanya itu mungkin mungkin betul. bisa lihat di Perfeksi. prospektusnya.
gitu Iya, ya. Jadi bagusnya juga ya. sahabat Genpes jangan asal beli aja gitu kan biasanya Pak Freddy ya. Sahabat Genpes itu melihat dari sini ngefilter misalkan mana yang returnnya paling tinggi Paling gitu tinggi, ya. Dari paling Trimegah ini bagus. Ya, ya jadi kelihatan oh ini Trimegah yang balance ini lumayan nih 1 tahunnya 16%. Main beli aja iya. gitu. Tapi dilihat dulu sesuai nggak dengan profilnya. Siapa tahu kita tuh agresif. Sebetulnya di sini ada nih reksadana Trim Capital Plus Capital misalkan. Plus yang Itu. saham, beli Ya, saham. jadi Sobat Genpes harus mulai ini ya. Jadi harus mulai paham. Jadi sebelum melakukan pembelian harus dilihat dulu produknya seperti apa. Bahkan mungkin bisa dilihat underlying-nya seperti apa. Jadi itu ya mungkin tambahan dari saya Pak Freddy. Jadi sebelum saya Ya, nanti lihat beberapa pertanyaan bagi sahabat Genpes juga yang join di medsos silahkan ajukan pertanyaan dan saya coba cek dulu yang ikut di Zoom ya. Dari ada pertanyaan. baik. Sebelumnya mungkin Pak Freddy, sebelum ke pertanyaan, biasanya nih Pak Freddy ya, ke Ya. sahabat Genpes kita itu suka nanya juga, ini MI-nya siapa sih gitu. Kadang Oh suka ya, nanya. baiklah. Jadi misalkan kadang ada investor yang nanya seperti itu. Jadi atau Ya, sahabat Genpes itu nanya, ini MI-nya siapa gitu. Mungkin betul, betul, betul. biasanya tuh yang biasa sering produk beli reksadana itu kadang suka melihat siapa nih yang racik gitu ya, siapa nih gitu ya. Jadi Betul, betul. mungkin sedikit Pak Freddy bisa dikasih tahu ke kita, mungkin ada Boleh dong, komennya dari Trimegah mungkin bisa di boleh dong Pak. Siap, siap, siap. Izin Pak ya. ya sila saya stop ini dulu ya. Iya, izin saya untuk share screen Pak ya. Ya silakan. Oke, oke, oke. Jadi ada istilah Pak ya. Tak kenal maka kenalan dong gitu ya Pak ya. Ya, itu Pak. Tak kenal makanya kenalan dong gitu kan ya. Jadi ini coba saya share ya teman-teman ya, teman-teman Genfest ya. Jadi kalau bicara mengenai profilnya Trivago Asset Management, kita sudah punya pengalaman teman-teman, sudah hampir 30 tahun lebih. Jadi in total kita sudah 35 tahun teman-teman di pasar modal Indonesia lokal kita ya, lokal ya. Dan sekarang kita mengelola kurang lebih 55,8 triliun ya per 30 Oktober kemarin. Dan terima kasih sendiri itu kita menduduki ranking kedua dari top 10 MI per Oktober kemarin, teman-teman. Gitu ya. Jadi ibarat kata mungkin di awal tahun kita menduduki ranking ketiga dan sekarang kita menduduki ranking kedua. Nah, terus juga kalau bicara mengenai dari sisi fund-fund yang ada di Trimoga sendiri, itu sangat-sangat beragam, teman-teman ya. Mulai dari yang sederhana saham, campuran, fixed income, dan juga pasar uang atau money market, teman-teman. Seperti itu. Nah, kebetulan di CGSI ini sudah sangat-sangat lengkap untuk produknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa 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 beli untuk yang liquid, untuk yang pasar uang kita ada, untuk yang aman banget kita ada juga di obligasi teman-teman itu juga ada di CGSI. Dan juga teman-teman mau juga ada yang campuran antara saham dengan obligasi kita juga ada. Dan juga untuk yang pure saham pun kita juga ada teman-teman. Nah, nanti saya akan coba spill teman-teman ya one by one produk kita yang ada di CGSI tapi nggak semua saya akan coba spill teman-teman. Ya, mungkin coba saya share screen lagi untuk produk-produk yang ada di CGSI, teman-teman. Mohon izin. Nah, ini. Oke, oke, coba saya share lagi. Oke, saya langsung aja ke produk kita ya, yang ada di CGSI. Jadi yang tadi Pak Tista sudah katakan, sangat-sangat mudah sekali membeli produk mutual fund atau reksadana melalui webnya CGSI, teman-teman. Segampang itu, teman-teman. Jadi gini teman-teman, kita akan mulai dari produk kita yang paling aman dan paling kecil sekali dari sisi apa namanya ya?
dari sisi risiko teman-teman. Karena kenapa? Mungkin saya boleh jelaskan sedikit demi sedikit ya. Jadi untuk yang trim kelas 2 ini adalah RDPU atau money market yang di mana isinya adalah atau portofolionya adalah obligasi yang di bawah setahun dan juga deposito. Nah, kalau kita bicara mengenai deposito itu ada empat, ada bank buku satu, buku dua, buku tiga, dan buku empat. Untuk tipe-tipe banknya teman-temannya itu berdasarkan dana kelolaannya berapa, tuh ya. Nah, untuk produk ini kita bisa mulai dengan harga Rp10.000 teman-teman per investasinya teman-teman seperti itu ya. Jadi ibarat kata ini cocok buat pengganti tabungan kita teman-teman, daripada di tabungan atau mungkin juga deposito teman-teman. Berapa sih cara bunganya gitu ya? Mungkin antara 2 sampai dengan 3% ya. Dan ini produknya sangat-sangat liquid sekali teman-teman untuk pencairannya. Hanya T+1. Hari ini kita cairkan, besok sudah ada di rekening teman-teman Genfest. Jadi nggak harus tunggu gitu kan ya. Dan tidak ada namanya locking period teman-teman. Jadi nggak ada nih 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun itu tidak ada. Jadi sangat-sangat liquid. Today kita masuk subscription, besok kita mau redemption atau kita mau cairkan bisa, gitu teman-teman ya. Nah ini kita bicara mengenai dari sisi secara portofolio top 10 holdingsnya seperti apa, ada bank-bank apapun dan juga ada beberapa obligasi swasta teman-teman, tentunya yang di bawah setahun untuk obligasinya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong bicara mengenai keuntungan, berapa sih keuntungannya? Nah, secara year on year ya per tanggal 30 Oktober kemarin itu kita membukukan return atau keuntungan sebesar 5,43% per tahun teman-teman. Net semuanya net. Yang tadi juga saya sudah katakan bahwa keuntungan dari mutual fund atau reksadana itu bebas pajak. Jadi nggak kayak tabungan ya, dikenakan pajak sebesar 20%. Itu ya untuk mutual fund semuanya net semuanya untuk keuntungannya. Nah, ini adalah indikasi keuntungan atau kalau kita bilang ini adalah past performance teman-teman ya. Keuntungan masa lalu teman-teman sebesar 5,43% secara year on year. Nah, ini pergerakan dari sisi grafiknya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman Genkes lihat, ini data benchmark yang kita benchmarkkan dengan tempo 1 bulan. Jadi, based on dari return, kurang lebih sejak tahun 2008 eh, 15 tahun lalu, sekitar 170% kenaikannya, teman-teman. Seperti itu. Dengan imbal hasil per bulan sekitaran 0,4 sampai dengan 0,5% per bulannya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk produk kita yang term fixed income plan, yang jenisnya adalah fixed income atau obligasi teman-teman ya. Nah, ini kita naikkan sedikit dari sisi minimum mulainya dari 100 ribu rupiah teman-teman. Nah, ini cocok buat nasabah yang mempunyai resiko konservatif to moderat teman-teman. Nah, tentunya dengan isinya adalah atau portonya berupa obligasi korporasi dengan porsi 80% dan juga mungkin obligasi juga negara sekitaran 15% teman-teman. Dan tentunya kita jagain juga dari sisi portofolio durasi kurang dari 3 tahun teman-teman seperti itu. Jadi mungkin lebih jelas volatility teman-teman ya. Gitu. Nah ini juga, jadi kalau produk ini pun memberikan 3 manfaat. Jadi buat nasabah yang investasi di produk terima kasih company ini, kita berikan 3 manfaat, yaitu adalah pertumbuhan nilai aset atau keuntungan. Yang kedua, pendapatan berkala atau cash dividend. Itu yang kita berikan setiap 3 bulan atau per kuartal. Yang ketiga, kita berikan fitur life insurance dari Jiwa Astra. Ya, jadi nasabah ketika investasi di produk ini mendapatkan 3 keuntungan di satu produk. Yang pertama adalah NAB atau kenaikan nilai atau keuntungan. Yang kedua, mendapatkan PHI atau cash dividend per kuartal. Yang ketiga, mendapatkan proteksi gratis buat nasabah, tidak perlu bayar premi maupun medical check-up. Begitu teman-teman ya. Oke, terus berapa besar PHI-nya gitu teman-teman ya. Nah ini saya ada contoh simulasi based on dari past performance setahun lalu ya. Jadi nasabah dapat PHI 1% per 3 bulan. Itu kita berikan di bulan Maret, Juni, September, dan juga Desember. Gimana hitung-hitungannya? Itu sudah baku teman-teman. Ya, 1% per 3 bulan itu sudah baku. Nah, terus bagaimana cara kita ngitungnya? Kok ini kok eh, plus satu bio bisa dapatnya beda-beda dapatnya ya gitu ya. Itu tergantung dari NAB-nya pada saat kumpulnya berapa. Yang tadi juga saya katakan bahwa NAB itu akan bergerak setiap hari teman-teman. Bergeraknya bergerak naik teman-teman ya, bukan bergerak turun ya, tapi bergerak naik. Jadi based on dari nominalnya ini akan berubah-ubah gitu teman-teman. Dan nasabah dapat kurang lebih
40 juta something untuk untuk PHI-nya dalam setahun. Tentunya dapat juga dari perkembangan NAV-nya berapa NAV-nya. Jadi based on dari kenaikan nilainya itu ya sebesar 3,6%. Jadi 36 juta teman-teman dapat nih di luar PHI-nya. Jadi in total nasabah dapat 7,7% per tahun net. Begitu. Oke. Nah, terus yang ketiga ya, saya coba jelaskan dari sisi fitur asuransinya adalah ini bukan jualan asuransi teman-teman ya bukan ya. Mohon maaf, ini hanya penambahan saja buat nasabah. Jadi buat nasabah yang placement minimal 10 juta rupiah, itu kita akan masukkan ke dalam fitur ini teman-teman. Jadi minimal harus 10 juta rupiah. Ya. Dan kita cover sampai dengan umur 70 tahun buat nasabah. Tidak perlu bayar premi maupun medical check-up. Dan kita cover sampai dengan 1 M untuk uang pertanggungannya. Begitu. Ya, I think it's too big ya. Maksudnya itu lumayan lumayan besar ya, quite big enough untuk sebuah fitur asuransi yang gratis dan tidak perlu bayar premi, teman-teman. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Pak Tista, silakan untuk Baik, produknya. ini ada beberapa produk reksadana yang ini juga mungkin ada pertanyaan dan juga ada medsos juga. Jadi Ya, untuk yang produk ini beberapa produk ada yang di CGS ya sahabat-sahabat Genpes ya dan iya ada ini Pak. Di sini ya ada. jadi nanti sahabat Genpes bisa bisa cek di websitenya CGS dan mungkin ini juga ada pertanyaan yang ini produk syariahnya ada nggak yang di CGS apa sorry yang di Trimegah Asset Management kan. Jadi Oh, syariahnya ada Pak. Ada. Oke. oke, mungkin boleh dijelaskan mungkin sedikit yang produk Syariahnya syariah. ya. Kebetulan memang di CGS juga produk Trimegahnya ada juga ya. Nanti sahabat Kenfir bisa cek. Oke. Oke. Mohon maaf sebelumnya saya lupa. Oke. Jadi di CGS pun juga ada juga yang syariah, teman-teman. Teman-teman Genfest. Jenisnya juga yang RDP itu juga ya. Yang untuk reksadana yang obligasi teman-teman. Jadi ini adalah reksadana tetap syariah kelas A. Jenisnya adalah obligasi teman-teman atau pendanaan tetap. Nah, isinya adalah obligasi-obligasi sukuk teman-teman. Ya, korporasi antara 40 sampai dengan 90%. Dan tentunya juga kita combine juga dengan obligasi sukuk negara teman-teman. Seperti itu. Jadi ini kita combine nih antara sukuk sukuk swasta dengan sukuk pemerintah untuk isi portofolionya teman-teman ya dengan maksimum durasi di bawah 5 tahun teman-teman jadi lebih terjaga teman-teman ya dari sisi volatilitasnya. Nah ini cocok buat nasabah yang tipenya adalah konservatif to moderat atau yang ingin coba-coba naik kelas dari produk RDPU atau deposito mau naik kelas teman-teman nih mau dapat yang lebih tinggi dari sisi returnnya teman-teman seperti itu. Nah ini adalah isi-isi teman-teman jadi mostly dari komposisinya teman-teman bisa lihat dari sektornya ada pulp and paper ya coal mining, energi dan juga lain-lainnya. Jadi sangat-sangat beragam isinya teman-teman. Jadi dari sisi risikonya pun juga tersebar teman-teman seperti itu. Nah ini dari sisi berapa sih keuntungannya teman-teman gitu ya. Nah ini kalau kita bicara mengenai keuntungan teman-teman Genvest, mungkin per tanggal 30 Oktober kemarin itu kita membukukan return sebesar 9,03% untuk produknya teman-teman. Untuk produk yang syariah. Gitu ya. I think it's quite big enough ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau sekarang sudah turun sedikit karena keadaan market yang kita lihat yieldnya juga lumayan turun teman-teman ya. Jadi mau nggak mau men-breakdown juga dari sisi keuntungan teman-teman seperti itu. Nah ini dari sisi juga untuk grafiknya teman-teman. Jadi based on grafiknya juga sangat-sangat volatile. Jadi kita combine antara deposito dengan deposito 6 bulan dengan produk ini. Nah produk ini masih memberikan return yang lumayan bagus. Sejak dia launching Desember 2019 lalu ya hampir 6 tahun lalu membukukan return sebesar 50,33%. Jadi kalau misalkan kita lihat hampir kurang lebih 8 sampai dengan 9% ya teman-teman ya per tahunnya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, Pak Freddy, apakah hanya satu produk syariah di Trimnya apa namanya yang produk syariahnya? Karena di sini ada yang nanya ada berapa produk syariah dan yang bagus yang mana katanya. Ini langsung Kalau untuk spesifik. saat ini sih ini sih Pak ya. Saat ini Pak ya. Oke, jadi Ya. satu yang kelas Oke. A ini ya, Pak Freddy Iya ya. Pak, ini Pak. Oke, nanti jadi sahabat Gempes tadi yang bertanya, ini produknya nanti silakan bisa cek di websitenya CJS. Nanti Ya ada produk Pak. pendapatan tetap Tetap syariah kelas dari A. A kelas A. Ya. Ya, jadi yang tadi sedikit dijelaskan, ternyata underlying asetnya itu isinya eh, mix ya antara government sukuk dan juga corporate sukuk. Jadi Betul hampir Pak. kalau saya lihat tadi persentasenya hampir 50-50 ya, Ya, 50-50 Pak. 40% yang government dan sisanya corporate sukuk.
Nah, ini Betul, nanti Pak. ini menyambung lagi pertanyaan lagi. Ada ini Pak, Ya. saya sambung dengan pertanyaan berikutnya. Ada kalau reksadana terproteksi, bagaimana potensi risiko gagal bayar dari issuer obligasinya, yang underlyingnya dari user obligasi underlyingnya. Jika Iya. terjadi gagal bayar, apakah dana investor bisa kembali lagi, Pak Freddy? Oke, ini pertanyaan bagus nih, Pak. Jadi, eh, gimana sih cara kita lihat itu ya teman-temannya dari sisi risiko ya. Jadi, gini, kalau kita compare antara RT ya, atau reksadana terproteksi dengan reksadana open end. Jadi kita lihat ini ada dua nih Pak. Kalau bicara mengenai reksadana nih, ada yang terbuka sama yang tertutup. Nah, yang terbukanya adalah open end nih, yang bisa diperjualbelikan kapan saja. Untuk kata proteksi, itu yang tertutup atau yang close end gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai risiko, sudah tentu akan lebih berisiko yang RDPT ya, yang terproteksi ya, lebih lebih berisiko ya, teman-teman ya, gitu ya, atau RDT ya. Karena hanya satu, dua, atau tiga underlying saja per produknya itu. Sedangkan kalau di open end, itu tersebar ke beberapa portofolio atau beberapa perusahaan. 30 sampai dengan 40 perusahaan. Jadi lebih aman gitu ya. Nah, terus kalau kita bicara mengenai bagaimana potensi risiko gagal bayar dan dari issuer obligasi underlying-nya gitu ya. Banyak Pak, banyak banget gitu ya. Yang yang udah kita melihat memang beberapa obligasi gitu ya yang yang gagal bayar gitu ya. Tentunya kalau kita bicara mengenai gagal bayar, apakah dananya akan kembali atau tidak? Tergantung Pak, gitu ya Pak ya. Jadi tergantung dari sisi gimana penyelesaiannya dari pihak si underlying ini nih, gimana nih, gitu ya. Jadi ada satu satu underlying gitu yang juga saya ketahui ya, ada namanya gitu ya. Jadi beberapa perusahaan infrastruktur ya, jadi mereka tuh namanya melakukan pengajuan restru ke pengadilan negeri yang di mana nanti pengadilan negeri itu akan mengeluarkan skema perdamaian buat nasabah seperti itu. Nah nanti seperti apa nanti skemanya, nah itu yang kita nggak tahu teman-teman. Seperti itu. Nah nanti apakah bisa bayar atau enggak, akan dikembalikan, mungkin akan dicicil, atau juga mungkin tidak kembali kalau pilot, teman-teman, seperti itu. Nah, kebanyakan sih mereka sih akan melakukan restru dan akan meminta pertanggungan supaya bisa dicicil, teman-teman, antara 5 sampai dengan 10 tahun. Seperti itu sih. Kalau terjadi gagal bayar ya. Oke, jadi ada dua kemungkinan ya, Pak Freddy ya. Bisa Ya, di restruk itu ya, dicicil. Jadi iya. tetap Mm-mm. dibayarkan, tapi mungkin Biarkan. agak agak panjangan waktunya Lama gitu aja ya. sih, dipanjangin aja sih, gitu. Oke. Oke, mungkin itu ya sahabat Genpes, pertanyaannya tadi sudah jawab. Jadi memang kalau tadi lihat sedikit profil dari Lembaga Aset Manajemen ini memang perusahaannya bukan perusahaan baru, jadi hampir udah 30 tahunan lebih ya di industri pasar modal kita, dan Ya, memang juga tadi kelolaannya itu cukup lumayan besar ternyata sobat Genpes, hampir 55 triliun. Jadi ya, betul, Pak. apa namanya dana kelolaannya per Oktober ya Pak Ya, Freddy ya. betul. Ya, jadi ini juga sebagai indikasi ya Sobat Genbest. Jadi melihat dari apa reputasi dan juga mungkin dana kelolaannya cukup besar. Jadi trustnya juga mungkin banyak investor. Baik itu mungkin nggak hanya individu seperti Sobat Genbest gitu ya. Institusi pun banyak juga yang berinvestasi mewakilkan gitu ya dananya untuk Ya, dikelola oleh Lembaga Aset Manajemen. Baik, mungkin Pak Freddy, apa namanya kalau dari sisi apa namanya risiko ya. Jadi kan ya. memang kalau kebanyakan sobat gamers ini memang risikonya tuh yang risk taker semua gitu. Jadi karena biasa Staker, trade. betul. Iya, nih. Jadi sebetulnya kalau misalkan dia beli reksadana, Pak Freddy, dengan apa namanya dia yang direct langsung seperti yang biasa ya dilakukan pada trader ya di kita di sobat Ya. gamers ini. Jadi sebetulnya eh, ada ini nggak apa lebih apa ya ada saran nggak misalkan kalau misalkan saya sebagai trader saham nih yang langsung biasa trading saham langsung gitu ya. Kalau beli reksadana saham itu kira-kira gimana ya gitu. Jadi mungkin ada mungkin histori ataupun yang bisa diceritakan ke sahabat Genpes Pak Freddy ya. Iya, thank you Pak Tista pertanyaannya. Jadi gini, saya pun juga pemain juga ya di market, tapi saya nggak banyak gitu ya. Saya lebih banyak saya bermainnya di blue chip stock gitu sih, nggak yang small medium cap ya, saya nggak. Jadi saya investnya di sana aja. Jadi kalau 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 kita bicara mengenai ada gak sih gitu ya saran gitu ya buat nasabah-nasabah yang stock market gitu ya, trade dengan para para trader.
untuk bisa masuk ke reksadana saham gitu ya. Bisa-bisa aja. Jadi gini, mungkin ada beberapa stok mungkin yang teman-teman Genvest yang secara analisa mungkin tidak mendalam gitu ya, tapi di kita kan bisa lebih mendalam teman-teman seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya memang kita bisa sebar kita punya keranjang kita yang di mana ada uang yang memang yang evergreen ya gitu ya. Itu bisa kita taruh di reksadana, tentunya juga mendapatkan imbal hasil yang lumayan gede juga. Nah, contohnya adalah mungkin ada uang kita dana-dana kita yang untuk dana darurat gitu ya, yang kita pakai dananya ke waktu dekat atau menengah itu bisa kita masukkan untuk reksadana teman-teman. Sedangkan kalau untuk yang high tension itu ya atau untuk kita bisa dapatkan hasil return yang tinggi itu teman-teman Genvest bisa masukkan ke stock market teman-teman seperti itu. Jadi mesti kita bedakan nih kita punya kita punya basket kita antara dana yang dana darurat atau dana aman atau evergreen evergreen money ya di compare dengan memang yang untuk kita trading saham begitu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Freddy atas sarannya gitu ya, Iya, sebagai pelaku juga ternyata. iya, Jadi ini ada pertanyaan lagi nih Pak Freddy, langsung iya, to the point nanya produknya apa kira-kira iya. nih bagi yang kalau saya mau belinya cicil gitu ya, dan Mm, kalau yang langsung beli ataupun mungkin lamsam mungkin maksudnya ya, iya. itu kira-kira di Trimegah Asset Management tuh produknya yang mana gitu yang cocok? Kalau yang beli cicil yang mana? Atau yang mau lamsam itu kira-kira Masa yang mana mana ya? produknya? Ya, Iya, ya, Sobat Genpes, sebagai informasi memang di kita ada 5 produk reksadana dari tim Mega Asset Management ya. Mungkin Pak Freddy bisa menyarankan kira-kira kalau nyicil tuh yang mana produknya yang cocok dan kalau iya, yang iya sekali Pak. beli atau lamsam Iya, itu iya dipercepat itu lamsam. yang mana gitu. Oke, teman-teman sobat bagian Fest, mungkin kalau boleh saya sarankan, kalau untuk kita beli yang cicil, kita bisa masuk ke tim Capital Plus dan juga Bastra Absolut Strategi kelas A, ya, yang saham dan juga yang campuran itu kita yang cicil itu gitu seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang lamsam atau sekaligus bisa masuk ke TVP atau Visin Kamplan atau yang dana tetap syariah teman-teman seperti itu. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Ada yang lamsam, ada yang cicil, ada yang juga untuk dana dana darurat, teman-teman. Nah, untuk yang dana darurat ini kita bisa masuknya ke RDPU atau yang trim kelas 2 kelas A, teman-teman. Nah, ini yang bisa kita cairkan kapan saja, teman-teman. Dan sangat-sangat liquid, T+1, dan sangat-sangat aman, teman-teman. Itu untuk yang dana darurat dibandingin kita taruh uang kita di tabungan atau deposito, tentunya dari sisi return pun juga lebih tinggi, teman-teman. Nah, untuk yang lamsam, that's better kita masuknya ke obligasi atau fixed income teman-teman. Ada yang fixed income plan dan juga dana tetap syariah kelas A. Untuk yang cicil itu bisa masuk ke yang saham atau campuran, ada di tim Capital Plus dan juga tim Mega Balan Absolut Strategi kelas A teman-teman seperti itu. Oke, dari sisi size-nya besar atau kecil sama aja ya Pak Freddy. Misalkan nyicilnya yang 1 jutaan dengan apakah suggest nyicilnya di atas 1 jutaan mungkin atau sama aja ya dari sisi Sama aja size-nya. sih Pak, sama aja sih Pak. Tinggal nanti tergantung disesuaikan dengan targetnya seperti apa sih Pak. Dan juga nanti untuk apa gitu loh Pak. Karena kan kita beda Oh, Pak ya. Ketika nanti kita mau untuk menikah, untuk beli rumah, untuk beli mobil, kan kita kan ada nanti cicilan untuk yang konsumtif dan juga produktif gitu ya Pak Ipa ya. Ada yang nyicil untuk DP rumah segala macam. Nah, betternya adalah kayak aman seperti itu. Sedangkan kalau memang untuk jangka panjang untuk nanti pensiun, wah, saya masih pensiun 20 tahun lagi. Nggak masalah Pak, kita beli ke saham gitu. oh, oke. Jadi kuncinya adalah goalsnya dulu harus tentuin dulu ya Pak Freddy ya. Betul, betul. Oke, Goalsnya jadi apa dulu? itu yang bagi sahabat games yang tadi bertanya. Jadi tentukan dulu goalsnya mau untuk Mm. apa dulu. Jadi Ya, tenornya berapa lama gitu ya. Jadi ya, nanti menyesuaikan. Tadi kalau yang betul, mau panjang banget itu mungkin tadi ada reksadana saham mungkin bisa masuk di situ gitu betul. ya. Iya, Dan juga mungkin nanti intinya goalsnya dulu untuk apa gitu dan berapa iya, lama gitu ya. Ya betul, untuk pensiun mungkin panjang ya masih masih panjang gitu. betul Pak. Kalau yang untuk ya cuma untuk liburan yang mungkin Ya, termnya bisa ke pasar satu uang lah ya. tahun 2 tahun, Mm. nah itu ya nanti disesuaikan dengan goalsnya dulu berarti sahabat Iya, Genpes ya. betul. Oke, baik. Saya lihat di medsos juga sudah tidak ada pertanyaan lagi di sahabat Genpes yang join juga di sini pertanyaan sudah saya jawab semua Iya, dan mungkin tidak ada pertanyaan lagi dari sahabat Genpes. Ya, mungkin sebelum closing Pak Freddy ya, mungkin minta closing statementnya dari Pak Freddy iya, untuk sahabat Genpes nih khususnya yang mungkin iya, belum berinvestasi di reksadana ya karena mungkin mm. semuanya baru kenal reksadana gitu ya. Jadi mungkin Iya, betul. minta closing statementnya dari Pak Freddy. Oke, thank you Pak Tisna. Jadi gini teman-teman Genpes ya, sobat Genpes ya. Jadi
melihat keadaan market yang tidak pasti ya dan bergerak sangat-sangat anomali, ya, alangkah baiknya jika sekarang teman-teman memang memberikan beberapa keranjang teman-teman. Ada keranjang yang memang yang untuk trading, ada keranjang yang memang untuk yang jangka menengah, dan juga jangka panjang teman-teman. Tentunya juga disesuaikan dengan resiko profile dan juga apa investasinya. Teman-teman boleh kok beli di gold silakan, beli di nikel, silver juga boleh teman-teman. Bahkan properti pun juga boleh gitu teman-teman ya. Tapi pada saat ini kita kalau kita melihat market seperti apa, kita lihat peluang bahwa memang di era suku bunga rendah, alangkah baiknya jika kita mulai chip in masuknya ke saham-saham kita ya gitu teman-teman dan juga obligasi yang dimana ketika suku bunga turun ya sudah pasti harga obligasi juga akan naik teman-teman seperti itu. Jadi eh, apa namanya magic wordnya adalah kita harus bisa melihat peluang ya pada saat ini supaya kita bisa mengoptimalkan dari sisi return kita teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Freddy atas closing statementnya, Sobat Genpes. Jadi mudah-mudahan apa yang di-sharing di kali ini di kelas pasti bermanfaat bagi Sobat Genpes semuanya. Dan saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Freddy selaku Investment and Partnership dari Tremaga Asset Management atas waktunya dan sharingnya ke kami, Pak. Jadi Terima mudah-mudahan kasih bermanfaat Pak. bagi Sobat Genpes dan Sobat Genpes bagi Sobat Genpes yang memang mau bertanya tentang produk reksadana bisa juga hubungi salesnya masing-masing ataupun nanti bisa hubungi kami langsung di websitenya CGS. Baik, terima kasih sebelumnya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas pasti berikutnya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. semuanya.